Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada hari ini kita akan membahas tentang bagaimana mengajar siswa SMA atau SMK dengan baik dan efektif. Setiap guru tentu akan mengalami kendala dalam mengajar, ya, baik di tingkatan SD, SMP maupun SMA atau SMK. Dituntut guru menyesuaikan dengan masing-masing karakteristik setiap peserta didiknya. Apalagi pada usia remaja atau memasuki bangku SMA, SMK, secara karakteristik emosi remaja ini akan mengalami beberapa gejala seperti marah, perasaan takut, bangga, perasaan sayang, benci, cinta, harapan atau garapan, dan mudah putus asa. Sehingga selaku guru kita harus mampu memahami semua ini, di mana stabilitas emosi remaja belum stabil, mudah terbawa arus. Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi emosi pada usia remaja ini seperti belajar di bawah pengawasan dan bimbingan guru atau orang tua, belajar dengan mencoba-coba sendiri, kemudian belajar dengan cara meniru orang lain, dan juga bisa melalui pengkondisian. Nah, hal ini bisa dijadikan metode belajar untuk tujuan pengembangan emosi setiap siswa. Namun harus tidak lepas dari pengawasan. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam mengajari siswa SMA atau SMK, ya. Yang pertama adalah kejujuran. Jujur merupakan sikap yang harus dipenuhi, harus diikuti oleh setiap orang, ya, karena merupakan norma yang berlaku di masyarakat maupun pada agama, ya. Penting bagi seorang guru menanamkan kejujuran dan sikap berani untuk peserta didiknya. Mulai dari jujur dari guru itu sendiri, juga jujur dalam melaksanakan penilaian kepada peserta didik. Kemudian juga menghargai pertanyaan siswa atau peserta didik. Ya, kita jangan mengabaikan jawaban dari siswa, ya, meskipun salah. Ketika siswa berani menyampaikan pendapat atau gagasan, maka meskipun salah, seorang guru harus bisa menghargainya dan mengapresiasi atas keberaniannya karena sudah mampu menjawab pertanyaan. Nah, seorang guru bisa mengapresiasi siswanya melalui kata-kata atau ucapan yang memotivasi, ya, memberikan semangat dalam belajar, ya, sehingga siswa merasa dihargai, ya, dan pada akhirnya akan timbul simpati dan apresiasi terhadap guru tersebut. Kalaupun misalnya ada salah dalam menjawab pertanyaan, tidak langsung membalas itu salah, tapi sebutkanlah itu adalah perkeliruan. Meskipun pada dasarnya sama antara salah dengan keliru, tapi dalam pengucapan kata, ya, penempatan kata yang berbeda sehingga lebih halus. Kemudian yang ketiga, gunakanlah metode tanya jawab. Dalam proses belajar mengajar tentu akan selalu ada momen, ya, di mana siswa merasakan bosan ketika sedang belajar, ya, entah karena cara penjelasan guru, ya, monoton atau tidak menarik, atau karena apapun, ya, yang mempengaruhinya.
Oleh karena itu, seorang guru harus mampu membaca situasi dan kondisi dalam kelas. Dengan demikian, guru bisa memakai metode-metode yang bisa mengalihkan suasana. Ya, misalnya dengan menggunakan metode tanya jawab ini. Nah, metode tanya jawab ini bisa menstimulan atau merangsang keaktifan siswa dalam kelas. Dan ini tentu akan menjadi daya tarik tersendiri bagi siswa. Kemudian yang berikutnya adalah fokus dan berbasis poin. Namanya siswa tentu akan ada saja yang namanya titik jenuh, ya, sehingga menyebabkan kurang semangatnya dalam belajar. Itulah mengapa guru harus selalu melakukan hal-hal baru, ya, agar bisa mengatasi masalah pada siswanya, ya, karena kurang semangat belajar tadi. Ya. Di zaman milenial ini teknologi semakin canggih dan sekolah-sekolah sudah banyak menggunakan komputer. Ya. Nah, ketika malas untuk mencatat atau membaca, maka seorang guru bisa membuatkan PowerPoint sebagai alat penunjang dalam proses belajar mengajar. Ya. Selain lebih menarik, PowerPoint juga simpel karena hanya mencakup poin-poin pentingnya saja. Ya. Kemudian guru juga mengembangkan atau menjelaskan setiap poinnya sehingga siswa tidak perlu membaca lebih banyak, ya, membaca lebih banyak teks. Dan ini tentu akan menghemat waktu dalam belajar. Kemudian berikutnya adalah refleksikan diri. Ketika siswa mengajukan pertanyaan, maka sudah menjadi kewajiban bagi guru untuk menjawab setiap pertanyaannya. Namun banyak, ya, yang terjadi, guru lalai dalam hal ini, ya. Mungkin karena lupa atau memang kurang menguasai. Nah, maksudnya ketika siswa mengajukan pertanyaan, seorang guru akan mengambil alih sepenuhnya, yang dimana hanya akan membuat siswa tidak berkembang, ya, kalau jawabannya hanya berfokus pada guru saja. Jadi harus fokus ke guru juga ke siswa, ya. Sehingga di situ akan terjadi saling merefleksikan diri, ya, apa yang diperoleh siswa maupun yang diketahui oleh guru, ya. Nah, jadi dalam hal ini guru tidak harus menjawab semua sendiri, tetapi pertanyaan tersebut bisa juga dikembalikan kepada siswa, ya, agar siswa mampu melatih berpikir dan belajar mandiri, ya. Itulah yang dikatakan guru yang mampu menuntun dan membimbing siswanya. Kemudian berikutnya adalah berwawasan. Ya, salah satu alasan mengapa seorang guru harus memiliki wawasan yang luas, karena guru harus mampu menjelaskan materi yang dianggap sulit oleh siswa. Sehingga pada akhirnya dengan penjelasan guru tersebut, siswa menjadi lebih paham. Kemudian berikutnya, ya, manfaatkan teknologi, ya. Nah, tadi teknologi, ya, dikatakan semakin canggih, tapi masih banyak guru yang gaptek, ya, gagap teknologi, sehingga mengajarnya itu saja. Misalnya saja pada saat proses belajar mengajar, guru hanya menjelaskan materi dengan kata-kata semata, ya, tidak dibantu dengan alat apapun, ya, sehingga pada akhirnya memicu kurang semangatnya siswa dalam belajar. Nah, di abad milenial ini seharusnya guru lebih kreatif, ya, dan membantu siswa dalam belajar. Misalnya tadi menggunakan PowerPoint, kemudian video, ya, kemudian juga Microsoft Office, ya, yang dihubungkan dengan PowerPoint, ya, sehingga lebih interaktif, ya. Akhirnya pembelajaran itu menjadi tidak kaku, fleksibilitas, ya, dan siswa pun terangsang untuk belajar mengikuti pembelajaran dengan baik. Kemudian juga menggunakan bahasa tubuh, ya. Guru tidak hanya menggunakan kata-kata dalam menyampaikan materi kepada siswanya, tapi juga bisa menggunakan body language atau yang biasa dikenal dengan bahasa tubuh, ya.
di mana dengan bahasa tubuh ini memudahkan siswa paham akan materi yang disampaikan, dan siswa bisa dengan mudah mengembangkan imajinasinya ketika sedang belajar. Selain itu, cara ini juga bisa menarik perhatian siswa ya, dibandingkan dengan guru yang hanya menjelaskan di tempat duduk saja. Ya, upayakan dalam proses belajar mengajar itu tidak hanya duduk di kursi meja, tapi juga berkeliling ya, dari depan ke belakang, dari belakang ke depan atau ke tengah ya. Sehingga dengan bahasa tubuh tersebut siswa akan lebih bersemangat, siswa akan terdorong untuk belajar bersama-sama ya. Kemudian memotivasi. Sebagaimana dikembangkan oleh John M. Keller dari Florida State University ya, pada tahun 1983-1987. Ini ada model yang memiliki 3 strategi pokok ya di dalam proses pembelajaran dengan tujuan memotivasi pembelajaran ya. Antara lain ya, attention yang berhubungan dengan pemeliharaan pada minat, perhatian dan keingintahuan pada diri siswa. Selain itu juga berhubungan dengan moral remaja, di mana terdapat 2 faktor yang bisa meningkatkannya, yaitu orang tua yang dapat mendorong anaknya untuk bisa berdiskusi secara demokratis serta terbuka tentang berbagai isu, juga penerapan disiplin kepada anak dengan menggunakan teknik berpikir induktif ya. Oleh karena itu, guru sebagai orang tua di sekolah ini diupayakan harus bisa mengajak mendorong siswa agar terus termotivasi dan bisa diajak berdiskusi atau berbagi, sehingga guru bisa dengan mudah memahami setiap permasalahan siswanya ya. Kumpulkanlah kata-kata motivasi ya, kemudian jelaskan di kelas sehingga si guru pun termotivasi, siswa pun demikian juga ya, lebih termotivasi lagi ya, apalagi dengan semangat mudanya ya. Kemudian analogi dan studi kasus ya, seorang guru juga harus mampu menganalogikan dan studi kasus dengan tepat dengan upaya memberikan contoh yang ada atau bisa dilihat di lingkungan sekitar ya. Dengan demikian siswa akan lebih mudah paham dengan apa yang disampaikan oleh guru, karena sesuatu yang ada di lingkungan sekitar bisa langsung dibayangkan oleh siswa, sehingga sangat mempermudah dalam proses belajar mengajar ya. Kemudian juga bercerita. Menjadi seorang guru tidak hanya sebatas mendidik, tapi juga menuntun kemudian membimbing siswanya ya, sehingga siswanya lebih kreatif ya. Guru juga berusaha agar apa yang disampaikannya bisa dimengerti dengan baik oleh siswa. Karenanya guru ketika menjelaskan tidak harus selalu tegang dan serius ya. Buatlah suasana kelas menjadi nyaman dengan materi seperti bercerita ya, misalnya dengan menghubungkan materi pembelajaran dengan kehidupan sehari-hari atau pengalaman siswa. Ketika guru mampu dan berhasil melakukan ini, maka siswa akan terhipnotis dan lebih antusias untuk belajar. Siswa yang menduduki bangku SMA atau SMK ya, tingkah laku mereka biasanya berpengaruh akibat dari pertumbuhan dan perubahan fisik ya. Seperti dikembangkan oleh Harlock pada tahun 1992, bahwa perubahan yang sering terjadi pada usia remaja adalah ingin menyendiri, inkoordinasi, bosan ya, antagonis sosial, kemudian hilangnya kepercayaan diri, juga emosi yang tidak stabil. Itulah kenapa seorang guru harus lebih kreatif dalam mengajar, sehingga bisa mengantisipasi rasa bosan yang ada pada peserta didiknya. Kemudian juga lakukan diskusi dan umpan balik. Dalam setiap kelas tentu tidak semua aktif ketika sedang belajar, ya, baik dalam menjawab maupun dalam mengajukan pertanyaan. Untuk itu guru bisa mencarikan solusi dengan melakukan diskusi, ya, sehingga ada feedback atau umpan balik dari siswa. Yang tadinya mungkin masih tidak percaya diri, dengan seringnya melakukan diskusi maka tumbuhlah potensinya untuk percaya pada diri sendiri, ya, sehingga potensi siswa untuk mandiri bisa lebih berkembang, ya. Juga bisa mengungkap pendapatnya melalui diskusi, ya.
Mungkin pada awalnya hanya itu saja, tapi dengan bergulirnya waktu, ya diberikan kesempatan, diberikan giliran, ya untuk berdiskusi, pada akhirnya semua anak akan muncul keberaniannya dalam mengungkapkan pendapat. Kemudian juga memahami siswa. Setiap siswa tentu memiliki kemampuan yang berbeda-beda. Begitupun dengan proses dalam memahami materi. Sehingga guru ya diharapkan bisa membaca setiap kondisi maupun situasi yang ada di dalam kelas. Dengan begitu bisa menggunakan metode atau teknik KBM, kegiatan belajar mengajar, yang sesuai dengan kebutuhan dan tingkat kecerdasan setiap siswa. Ya. Jadi ada tumbuh rasa empati di situ. Ya. Bagaimana kondisi setiap kelas? Karena kondisi setiap kelas tentu akan berbeda, ya, punya karakteristik sendiri. Kemudian mengimplementasikan, ya, implementasikan langsung pada siswa, ya. Misalnya ketika sedang menjelaskan materi, guru tidak hanya sekedar menyampaikan atau mentransferkan ilmu, tapi juga bagaimana mengimplementasikannya, ya, mengaplikasikannya di dalam kehidupan sehari-hari, ya. Misalnya guru mengajar matematika, bagaimana mengaplikasikan matematika tersebut dalam kehidupan sehari-hari, ya, misalnya dalam pembelanjaan, dalam pembelian, ya, penjualan, ya, itu ada perhitungan-perhitungan matematikanya, ya. Kemudian bagaimana menghitung akumulasi penyusutan, misalnya itu dalam ilmu ekonomi, ya, kemudian menghitung bunga atau rate, ya, interest, ya, dari present ke future, dari future ke present, dan seterusnya. Kemudian interaksi aktif, ya. Guru juga harus lebih sering berinteraksi dengan siswanya sehingga lebih paham bagaimana karakteristik siswa itu, ya. Jadi selalu ada hubungan komunikasi, ya, baik selama mengajar maupun sesudah mengajar, sehingga Anda merasa dekat, tapi jangan terlalu dekat sehingga kewibawaan guru akan berkurang, ya. Tapi usahakan selalu ada komunikasi aktif, ya, dengan siswa, sehingga di situ akan terbangun komunikasi yang baik, ya, antara guru dan peserta didik, ya, sehingga pada akhirnya akan timbul rasa sayang, ya, rasa saling menjaga hubungan dengan baik. Itulah beberapa hal, ya, untuk bisa melaksanakan kegiatan belajar mengajar di SMA atau di SMK, ya, sehingga guru bisa melaksanakan proses pembelajaran dengan baik dan efektif. Memang tidak mudah, ya, bahkan tidak semudah membalikan telapak tangan. Namun apabila kita bersungguh-sungguh mendidik, ya, dengan niat yang tulus ikhlas untuk mentransferkan ilmu, untuk berbagi, untuk share, ya, kemudian juga membangun kepercayaan, ya, tentu pada akhirnya akan bisa mencerdaskan anak bangsa. Semoga berkah, ya, selamat mencoba, semoga berhasil. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.